Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di ujung desa Giri Tengah, berdiri sebuah rumah besar bercat hijau tua, berpagar besi tinggi dan bertabur tanaman kering yang tak lagi berbunga. Rumah itu milik Pak Karim, juragan tanah terkaya, dan juga paling ditakuti di desa itu. Tak ada yang benar-benar dekat dengan Pak Karim. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai lelaki tua berperut buncit, berwajah dingin, dan suaranya selalu terdengar seperti perintah. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk mengurus jual beli tanah atau menagih utang. Namun, semua orang tahu, ia punya kekuasaan lebih dari kepala desa sekalipun. Pak Karim bukan orang sembarangan. Puluhan bidang tanah di desa Giri Tengah dan sekitarnya telah ia kuasai. Ia punya 3 truk tanah urugan, 4 traktor tua, dan seorang pengukur tanah bayaran yang siap memainkan angka demi memperkecil luas tanah orang yang hendak ia beli. Bagi Pak Karim, membeli tanah adalah permainan untung rugi. Dan ia selalu memastikan, hanya dia yang untung. Ia dikenal sebagai orang yang kejam saat bernegosiasi. Ada satu cerita yang sudah menyebar dari warung ke warung. Tentang Buminah, janda 4 anak yang hendak menjual tanah warisan suaminya karena kepepet biaya sekolah. Tanah itu seharusnya bernilai puluhan juta. Tapi setelah diukur ulang oleh orang suruhan Pak Karim, tiba-tiba hasilnya berkurang setengah. Ini cuma 120 meter persegi. Bu, bukan 300. Ya wajar kalau harganya cuma segini, ucap Pak Karim dengan nada tegas. Buminah tak bisa berbuat banyak. Butuh uang, tak ada pembeli lain. Akhirnya menyerah. Selain juragan tanah, Pak Karim juga dikenal sebagai rentenir paling bengis di wilayah 3 desa. Ia meminjamkan uang dengan bunga 20% per bulan. Jika dalam 2 bulan tak bisa membayar, jaminan bisa disita. Mulai dari motor, sawah, bahkan rumah. Pak Karim itu orangnya gak punya ampun, kata Pak Seno, seorang mantan peminjam, sambil menghisap rokok dalam-dalam. Kalau sudah jatuh tempo, dia bisa datang malam-malam, gedor pintu, dan suruh kita jual apa saja yang ada di rumah. Gak peduli anak lagi demam atau istri baru melahirkan. Orang-orang desa membenci Pak Karim, tapi tak satu pun berani melawan. Ia punya uang, kekuasaan, dan orang-orang suruhan. Bahkan beberapa preman lokal menganggapnya bos besar. Tak jarang, warga terdengar berbisik di musola atau di belakang pasar. Gusti Allah kuoso. Semoga Pak Karim cepat dapat balasan. Nek ora urip, yo mati. Namun Pak Karim tetap hidup lama. Terlalu lama, menurut sebagian warga. Ia tetap berdiri tegak saat yang lain menua dan sakit. Ia tetap menagih dan membeli tanah bahkan saat bulan puasa. Ia tetap menertawakan orang-orang yang datang padanya sambil menangis. Hingga akhirnya, tahun itu datang. Tahun di mana tubuh Pak Karim perlahan-lahan ditundukkan oleh sesuatu yang tak bisa ia beli. Penyakit. Semuanya dimulai dari kaki kirinya yang membiru. Awalnya ia kira hanya karena terkilir. Tapi dalam seminggu, kakinya membengkak, terasa panas seperti dibakar. Ia tak percaya dokter desa. Ia menyewa dokter pribadi dari kota, bahkan pergi ke rumah sakit besar. Namun tak ada yang bisa menyembuhkan. Dokter hanya berkata, ini semacam gangguan pembuluh darah, tapi reaksi tubuh Bapak aneh sekali. Tak lama kemudian, matanya mulai buram. Suaranya menurun. Nafasnya pendek. Warga desa menyebutnya dengan kata yang tak pernah diucapkan keras-keras. Karma. 6 bulan setelah penyakit itu datang, Pak Karim terbaring lumpuh di tempat tidur. Selama 6 bulan pula, tidak ada seorang pun dari warga desa yang menjenguk, kecuali pembantu tua dan anak angkatnya yang tinggal di kota. Ia tidak menikah, tak punya anak kandung. Saudara kandung pun sudah lama putus hubungan dengannya karena urusan warisan tanah yang tak pernah selesai. Dan akhirnya, pada malam Jumat Kliwon yang hening, Pak Karim mengembuskan napas terakhirnya. Kabar kematian Pak Karim menyebar pagi harinya. Namun alih-alih sedih, banyak warga yang hanya bergumam datar. Piye,
Wis rampung urusane. Alhamdulillah, ora bakal ditagih utang maneh. Apa kuburane gelem nerima wong model ngono? Tapi tentu saja, sebagai orang beradab, warga tetap mengantar jenazahnya ke makam. Meski tanpa duka mendalam, mereka tetap membawa tahlil, tetap menggali liang lahat, tetap menghadiri pemakaman. Karena, bagaimanapun, setelah mati, manusia kembali jadi sama. Atau seharusnya begitu. Karena kematian Pak Karim tidak berjalan seperti biasa. Hari itu, langit tampak pucat meski belum turun hujan. Awan-awan menggantung rendah di atas pemakaman desa Giri Tengah, seolah menahan sesuatu dari langit agar tidak jatuh ke bumi. Di tepi pemakaman, liang lahat telah disiapkan sejak pagi. Lubangnya panjang dan dalam, sesuai standar pemakaman Islam. Tanahnya merah dan lembab, dibuka dengan hati-hati oleh 3 penggali kubur yang sudah biasa menangani jenazah. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa hari itu, mereka akan berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah terjadi seumur hidup mereka. Jenazah Pak Karim tiba di pemakaman sekitar pukul 11 siang. Prosesi berjalan cepat. Pak Kiai memimpin salat jenazah dengan jumlah jamaah seadanya. Tak ada air mata. Hanya suara lirih doa dari beberapa warga yang tetap datang demi adab, bukan karena kehilangan. Peti jenazah dibuka. Tubuh Pak Karim dibungkus kain kafan rapi, namun tampak lebih kaku dari biasanya. Raut wajahnya, walau tertutup kain, memberi kesan dingin dan keras. 2 penggali kubur perlahan mengangkat jenazah untuk dimasukkan ke liang lahat. Namun saat ujung kaki jenazah menyentuh bagian dasar kubur, terjadi hal yang aneh. Jenazah tidak muat. "Loh, ini kenapa ya, Pak?" tanya salah satu penggali kubur pada Pak Kiai. Pak Kiai mendekat, melihat dengan seksama. Mereka mencoba memiringkan sedikit tubuh jenazah, menyesuaikan posisi kepala, mengangkat bagian kaki. Tetap saja, tidak bisa masuk. "Coba ukur lagi lubangnya," kata Pak Kiai tenang. Salah satu pemuda mengambil meteran kayu. Panjang liang kubur, 180 cm. Lebarnya, 70 cm. Dalamnya cukup sesuai. Tapi jenazahnya cuma 165 cm. "Pak, harusnya lebih dari cukup." Para pelayat mulai saling pandang. Beberapa perempuan menutup mulut dengan syal. Bisik-bisik mulai terdengar. "Loh, kok aneh? Wong kuburane gede kok. Jangan-jangan bumi menolak." Pak Kiai mencoba menenangkan. Ia meminta dibuatkan lubang kedua di sisi utara, sedikit lebih panjang. Setelah 1 jam menggali ulang, lubang kedua pun siap. Jenazah kembali diangkat, didekatkan ke lubang baru. Namun kejadian yang sama terulang. Ketika bagian punggung mulai turun ke liang lahat, kaki jenazah kaku menegang dan membentur dinding tanah. Tubuh itu menolak masuk. Kain kafan sedikit robek karena gesekan. Penggali kubur mulai gelisah. "Pak Kiai, ini gak wajar. Baru kali ini ngalami jenazah gak bisa masuk." Pak Kiai menarik napas panjang. Ia tahu, warga mulai ketakutan. Pak Lurah yang ikut hadir terlihat panik. Ia mendekati Pak Kiai dan berbisik. "Gimana, Pak Kiai? Kalau kita biarkan terlalu lama, ini bisa jadi aib." Warga makin takut. Pak Kiai mengangguk pelan. Akhirnya ia berkata lantang, "Bapak-bapak, demi menjaga ketenangan, saya minta semua menunduk dan berdoa. Saya akan beri arahan kepada penggali kubur." Semua pelayat menunduk. Lalu, dengan suara berat dan pelan, Pak Kiai berkata kepada para penggali, "Tekuk kaki jenazahnya. Perlahan, tapi jangan kasar. Dengan niat, agar bumi bisa menerimanya." Para penggali kubur saling pandang. Mereka ragu, tapi tidak berani membantah. Dengan tangan gemetar, salah satu dari mereka membuka sedikit ikatan kafan bagian bawah dan perlahan menekuk lutut jenazah Pak Karim. Kain kafan sempat mengencang, seolah tubuh menolak dilipat. Namun akhirnya, dengan susah payah, tubuh itu masuk. Seketika, langit yang tadinya kelabu, berubah menjadi mendung berat. Angin berembus lebih dingin.
Beberapa warga merasa bulu kuduk mereka berdiri serempak. Setelah semua selesai, liang lahat ditutup. Doa pun dibacakan. Namun suasananya tidak khusyuk. Sebagian warga menunduk dalam-dalam, seolah takut menatap tanah itu terlalu lama. Bu Sarti, seorang janda yang dulu tanahnya dirampas oleh Pak Karim, hanya duduk di pojokan dan berkata lirih, dunia saja tak mau menerima dia, apalagi langit. Setelah pemakaman, warga bubar perlahan. Namun cerita tentang jenazah yang ditolak kubur menyebar lebih cepat dari doa. Warung Buminah sore itu penuh dengan bisikan. Wong hidupnya ngiseni tanah orang, ya tanah gak sudi jadi rumahnya. Aku denger tadi, kain kafannya kenceng banget. Kakinya kayak nendang tanah. Pak Kiai aja sampai suruh tekuk. Itu jelas pertanda. Malam itu, langit benar-benar gelap. Tidak ada bulan. Angin berhenti berhembus. Warga Giri Tengah menutup jendela lebih awal. Beberapa rumah menyala terang sepanjang malam. Ada yang menabur garam di depan pintu. Karena dalam hati mereka, semua merasa, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Dan seperti bisikan angin di sela-sela dedaunan bambu, Pak Karim akan kembali. Bukan dalam doa, tapi dalam bentuk yang tak diinginkan siapapun. Malam itu, udara di desa Giri Tengah terasa lebih dingin dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah, menyelimuti langit seperti tirai kelabu yang enggan membuka jalan bagi cahaya bulan. Tak ada yang benar-benar ingin keluar rumah. Sejak siang tadi, bisik-bisik mengenai pemakaman Pak Karim terus bergema di setiap sudut desa. Bukan soal kematiannya, tapi bagaimana tanah pun seolah menolak tubuhnya. Dan malam ini, semua warga seakan tahu bahwa ketenangan belum kembali. Pukul 8 malam, Pak Raji sedang duduk di ruang tengah rumahnya, menonton televisi tua yang suaranya kadang pecah-pecah. Ia tinggal hanya 3 rumah dari bekas kediaman Pak Karim. Istrinya, Bu Saminah, sudah tertidur di kamar belakang. Anak-anak mereka sudah lama merantau ke kota. Suara azan Isya telah lama lewat, dan suasana rumah mulai diselimuti keheningan. Tiba-tiba, tok tok tok, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela ruang tamu. Pak Raji memutar kepala. Dahinya berkerut. Tok tok tok. Sekali lagi, pelan, tapi jelas. Siapa jam segini? Gumamnya sambil bangkit. Ia berjalan pelan ke arah jendela, menarik sedikit gorden. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong, dan pohon pisang yang diam berdiri di pojokan pekarangan. Pak Raji menghela napas. Paling anak-anak iseng, ujarnya, berbalik kembali ke kursi. Belum sempat duduk, terdengar suara. Bayarkan. Suara itu parau, dalam, datang entah dari mana, seolah bergema dari tanah. Pak Raji membeku. Dadanya bergemuruh. Suara itu seperti milik seseorang yang pernah ia dengar. Pak Karim. Sementara itu, di rumah Buminah, janda 4 anak yang pernah ditipu dalam jual beli tanah, suasana tak kalah menyeramkan. Sekitar pukul 10 malam, Buminah sedang menenangkan anak bungsunya yang demam. Rumah mereka kecil, hanya 2 kamar, dan dapurnya langsung menghadap ke kebun belakang. Tiba-tiba, ia mencium bau yang sangat menyengat. Bau bunga melati busuk, layu, bercampur tanah basah. Ya Allah, ini bau apa? Anaknya meringkuk di pangkuan, gemetar. Dan dari balik dinding dapur, terdengar suara seretan. Seperti sesuatu melompat-lompat di tanah berkerikil. Buminah memberanikan diri mengintip lewat celah ventilasi dapur. Di sana, sosok putih melompat pelan. Kainnya kotor, seperti dibungkus lumpur dan darah kering. Wajahnya meski samar, tapi ia mengenal betul bentuk kepala itu. Pak Karim, dalam wujud pocong. Sosok itu berhenti, menoleh, dan menyeringai, meski kain kafannya masih mengikat rapat wajahnya. Buminah menjerit. Anaknya menangis keras. Ia menutup semua pintu, menyalakan lampu rumah, dan membaca ayat kursi berulang-ulang. Warga lain pun tak luput dari gangguan. Pak Sumari, penjaga musola,
mengaku mendengar suara seseorang menyapu lantai musola di tengah malam. Saat ia mendekat, suara itu berhenti. Namun lantai yang bersih sebelumnya kini kotor penuh bekas tanah merah dan daun kering. Di pos ronda, Pak Rudi dan Darto mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di ujung jalan desa. Saat mereka menyorot dengan senter, tak ada siapa-siapa. Namun angin berhembus dingin, dan suara tawa lirih terdengar samar. "Ini, tanahku." Berita itu menyebar cepat keesokan paginya. Di warung Bu Erna, warga saling tukar cerita dengan wajah pucat. "Aku lihat sendiri, Pak. Pocong di depan rumahku, loncat-loncat pelan. Suaranya astagfirullah. Bayarkan," katanya. "Padahal saya cuma pernah pinjam Rp200.000 2 tahun lalu." "Jangan-jangan, dia belum rela kita hidup tenang." Pak RT dan Pak Kiai segera menggelar pertemuan dadakan. Mereka tahu, malam pertama ini hanyalah permulaan. Dan jika benar, maka 6 malam berikutnya akan lebih berat. Di akhir pertemuan, Pak Kiai berkata pelan, "Semasa hidup, Pak Karim menyakiti banyak hati. Mungkin ruhnya belum mendapat jalan pulang. Terlalu banyak yang belum ikhlas. Terlalu banyak yang belum selesai." Warga hanya diam, karena mereka tahu, apapun itu, teror Pak Karim baru saja dimulai. Hari ketiga setelah pemakaman Pak Karim berlalu dalam bayang-bayang kecemasan. Warga desa Giri Tengah mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah gangguan biasa. Karena pocong itu, yang mereka yakini sebagai arwah Pak Karim, tidak muncul secara acak. Ia seakan memiliki tujuan, daftar, dan satu persatu, mereka yang pernah punya urusan dengannya menjadi sasarannya. Korban pertama adalah Pak Rono, seorang buruh tani berusia 60-an. 3 tahun lalu, ia pernah meminjam uang pada Pak Karim sebesar 3 juta rupiah untuk biaya sekolah cucunya. Namun karena gagal panen dan pengeluaran tak terduga, utang itu tak pernah bisa ia lunasi. Pak Karim datang 3 kali menagih. Di kunjungan terakhir, ia mengancam akan menyita lahan kecil satu-satunya milik keluarga Pak Rono. Ancaman itu membuat keluarga ketakutan dan akhirnya menebus tanah dengan pinjaman dari saudara. Kini, 3 tahun berlalu, dan Pak Rono pikir urusan itu telah berlalu seiring waktu. Namun malam itu, semua kembali datang menghantam. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Rono terbangun karena mendengar suara seperti benda jatuh di atap rumahnya yang terbuat dari seng. Gedebuk. Ia duduk, mendengarkan. Hening. Kemudian, "Bayarkan." Suara itu datang dari atas. Pelan, namun jelas. Seolah ada seseorang duduk di atas atapnya, berbisik langsung ke langit-langit rumah. Pak Rono gemetar. Ia pelan-pelan keluar rumah. Langkahnya lunglai, lututnya lemas. Tapi rasa penasaran mendorongnya membuka pintu depan dan menengadah ke atas. Dan di sanalah pocong itu duduk. Ia tidak berdiri, tidak melompat. Ia duduk, dengan kepala menunduk. Kain kafannya kotor seperti terkena tanah kuburan. Dan dari sela-sela kafan yang longgar, tampak mata putih membelalak. Ketika Pak Rono berteriak dan jatuh tersungkur, pocong itu perlahan menundukkan kepalanya lebih dalam, seolah menagih, "Bayarkan." Pak Rono pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga geger. Pak Rono ditemukan istrinya tergolek di halaman dengan mata terbuka, bibir gemetar, dan tubuh berkeringat dingin. Butuh 2 jam sebelum ia bisa mengucapkan satu kalimat. Dia datang buat nanya utang. Korban kedua datang dari keluarga Bunah, penjual gorengan di dekat pasar kecil desa. Anaknya yang berusia 6 tahun, Dimas, mendadak menangis histeris saat bermain di belakang rumah. Ketika ditanya, Dimas berkata dengan polos, "Tadi main tanah sama Pak Karim. Dia pakai kain putih, tangannya dingin." Wajah Bunah langsung pucat. Dimas melanjutkan dengan polos, "Dia ngajak main gali-galian. Katanya, 'Ini tanahku, jangan diinjak sembarangan.'" Terus dia ketawa, kayak orang batuk. Yang membuat warga makin terkejut, di tanah tempat Dimas bermain, ditemukan bekas 2 telapak tangan besar,
seperti seseorang mendorong tanah dari bawah. Dan tak jauh dari situ, ada sebatang bunga melati segar. Di tengah kemarau, gangguan berikutnya dialami oleh Pak Warji, pemilik bengkel kecil. Ia pernah menunda membayar cicilan pinjaman dari Pak Karim karena motornya rusak dan usahanya sepi. Waktu itu, Pak Karim datang dan memukul meja, mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Malam kelima, saat Pak Warji pulang dari bengkel pukul 11 malam, ia melihat sesuatu berdiri di pojok jalan menuju rumahnya. Sosok putih, tegak. Pocong itu berdiri menghadap ke tembok, diam. Namun ketika Pak Warji melangkah lebih dekat, sosok itu berputar tanpa suara, seperti tiang bendera yang diputar angin. Dari balik ikatan kafan yang longgar, mata pocong itu menatapnya lurus. Pak Warji lari tunggang langgang, meninggalkan motor di tengah jalan. Warga kini yakin, Pak Karim belum pergi. Bukan karena ia ingin menakut-nakuti, bukan pula karena ia ingin menyakiti, tapi karena ada yang belum selesai. Dan daftar dosa itu satu persatu dikunjungi kembali, seolah arwah Pak Karim sendiri masih menagih balasan. Atau justru pengampunan. Pak Kiai menggelar pengajian darurat. Ia mengatakan pada warga yang hadir di musola kecil, ketika seseorang mati dalam keadaan meninggalkan banyak luka di hati manusia, jiwanya bisa tertahan. Jasadnya terkubur, tapi ruhnya masih berjalan di antara kita. Ia meminta warga untuk menenangkan hati, memaafkan jika mampu, berdoa jika kuat. Namun, tak semua bisa melakukannya. Bagaimana saya memaafkan orang yang merampas tanah saya? Tanya Pak Raji lirih. Anakku gak jadi sekolah karena dia, kata Bunah dengan mata berkaca-kaca. Pak Kiai hanya bisa mengangguk pelan. Kadang, kita memang tidak bisa memaafkan demi mereka. Tapi lakukanlah untuk dirimu sendiri, agar kamu tidur nyenyak, dan dia bisa pulang. Malam keempat pun menjelang, dan satu pertanyaan bergaung di hati seluruh warga. Siapa yang akan didatangi malam ini? Hari kelima setelah pemakaman Pak Karim diselimuti awan mendung, meski tidak turun hujan. Langit seolah turut menahan beban, seperti para warga yang mulai lelah, bingung, dan dihantui rasa bersalah. Teror pocong yang sebelumnya hanya dianggap gangguan gaib, kini dirasakan sebagai bagian dari sebuah pesan yang lebih dalam. Dan pesan itu mulai terbuka, dari masa lalu yang selama ini terkubur bersama tanah dan dendam. Pagi itu, di warung kopi kecil milik Bu Erna, sejumlah warga berkumpul. Beberapa wajah terlihat masih lesu karena kurang tidur. Sebagian lagi gelisah, menunggu cerita yang katanya akan dibongkar oleh seseorang yang tahu segalanya. Orang itu adalah Mbah Jangkung, seorang lelaki tua yang selama ini hidup menyendiri di ujung desa. Tak banyak yang tahu tentang beliau. Tapi satu yang pasti, ia hidup jauh sebelum Pak Karim menjadi juragan tanah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia duduk di depan umum dan berbicara. Sebenarnya aku wis ora pengin ngomong, tapi nek terus didem, wong-wong bisa mati ketakutan. Ruh Pak Karim kui isi kelingan utange. Suasana warung langsung senyap. Utang duit, Mbah? Tanya Pak Raji pelan. Bukan. Utang dosa. Utang yang ditinggal mati, tapi efeknya masih nancep nang uripmu kabeh. Mbah Jangkung mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum perumahan warga meluas, tanah di tengah desa sempat hendak dibangun masjid baru. Tanahnya adalah wakaf dari seorang dermawan yang tidak punya anak. Tanah itu luas, strategis, dan sudah diniatkan sejak lama. Namun entah bagaimana, tiba-tiba tanah itu berpindah hak milik ke tangan Pak Karim. Alasannya, tidak ada bukti tertulis, dan ahli waris tak bisa ditemukan. Padahal semua orang tahu, tanah itu tidak pernah diniatkan untuk dijual. Pak Karim, dengan licik, memanfaatkan celah hukum dan memalsukan tanda tangan. Ia membangun rumah di atasnya, lalu menjualnya ke orang kota. Masjid akhirnya dibangun di lahan sempit di pinggir sawah. Dan tak pernah benar-benar ramai. Cerita tak berhenti di situ. Ada juga kisah Pak Sakiman,
Petani tua yang dulu pernah diusir dari tanahnya karena dituduh mencuri hasil panen sendiri. Padahal saksi mata tahu, tanah itu masih milik Pak Sakiman, tapi belum balik nama. Pak Karim memanfaatkan kekosongan itu, datang dengan surat ukur dan aparat desa, dan menyegel sawah tersebut. Pak Sakiman jatuh sakit tak lama kemudian, dan meninggal dalam keadaan miskin dan malu. Dan Pak Karim tidak pernah minta maaf, kata Mbah Jangkung sambil menatap satu persatu warga. Dosa itu enda ilang meski wong wis dikubur. Selama kita isi simpen dendam, ruh ya isi numpang nang kene. Warga terdiam. Rasa geram yang sejak malam-malam sebelumnya membuncah, kini berubah menjadi perasaan lain. Gugup, bimbang, dan bersalah. Mereka mulai bertanya dalam hati, benarkah dendam kami yang membuat arwah itu tetap gentayangan? Apa kami juga salah karena terus mengutuk orang yang sudah mati? Pak Raji, yang dikenal keras, akhirnya berkata lirih, saya dulu pernah bilang, biar Pak Karim masuk neraka. Tapi kok ya sekarang malah kita yang kayak di neraka. Siangnya, Pak Kiai datang ke musola dan mengumpulkan para tokoh warga. Ia membawa kitab tipis dan selembar kertas tua yang berisi catatan wakaf dari tahun 70-an. Tanda bukti yang dulu sempat hilang, kini ditemukan kembali oleh salah satu cucu dari si pewakaf. Pak Kiai meletakkannya di tengah-tengah. Ini bukan untuk menghukum yang sudah mati, tapi sebagai pengingat bahwa kesalahan manusia itu bisa tertinggal dan menyakiti banyak orang. Lalu beliau berkata dengan suara pelan, tapi menggetarkan hati semua yang hadir. Semakin banyak dendam ditinggalkan, semakin sulit ruh kembali ke tempatnya. Warga mulai sadar, mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebencian. Mereka tak bisa terus berharap pocong itu menghilang, sementara di hati mereka masih menyimpan dendam yang tak selesai. Dan satu-satunya jalan adalah melepaskan. Namun, bagaimana caranya? Malam itu, Pak Kiai mengumumkan bahwa di malam ketujuh nanti, akan diadakan doa bersama besar-besaran. Tahlil, pengampunan, pembacaan Yasin, dan sebuah permintaan maaf dari seluruh warga. Ikhlaskan, bukan untuk dia, tapi untuk kita sendiri. Dan malam ketujuh pun mendekat, seiring dengan teror yang belum selesai. Malam ketujuh datang tanpa angin. Langit bersih, namun terasa berat. Suara jangkrik menghilang seperti menyingkir dari sesuatu yang lebih besar. Di seluruh penjuru desa Giri Tengah, tak ada satupun rumah yang gelap. Semua lampu menyala, seperti pelita kecil yang sedang menunggu sesuatu kembali ke tempatnya. Di musola Nurul Huda, warga mulai berdatangan sejak selepas maghrib. Pria dan wanita, tua dan muda, bahkan beberapa anak-anak yang biasanya dilarang keluar malam, kali ini diajak serta. Karena malam itu bukan malam biasa, malam ketujuh, malam penentuan, malam pengampunan. Pak Kiai duduk di mimbar kecil musola, bersarung dan berpeci putih, memegang kitab kecil dan tasbih yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya tampak tenang, tapi dari matanya, jelas tergambar bahwa ia telah menyiapkan diri untuk menghadapi beban yang tak ringan. Di hadapannya, warga duduk bersila dalam diam. Tak ada obrolan, tak ada bisik-bisik, hanya keheningan yang nyaring. Hanya satu harapan bersama, semoga ini berakhir malam ini. Tepat pukul 8, Pak Kiai membuka acara. Suara mikrofon tua sedikit berderit sebelum suaranya yang berat namun hangat memenuhi ruang musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga semua, malam ini adalah malam ketujuh sejak pemakaman Pak Karim. Kita semua tahu, banyak hal yang telah terjadi, banyak gangguan yang telah kita alami. Tapi malam ini, kita tidak berkumpul untuk mengutuk, tidak juga untuk menghakimi. Malam ini, kita berkumpul untuk melepaskan. Doa dimulai. Bacaan Yasin menggema dari mulut-mulut yang belum sepenuhnya hafal, tapi diniatkan sepenuh hati. Sebagian warga, terutama yang pernah disakiti langsung oleh almarhum Pak Karim, membaca pelan sambil menahan air mata. Bukan karena kehilangan, tapi karena getirnya ingatan, dan beban dendam yang ternyata tak membuat hidup mereka lebih ringan. Bu Minah,
yang pernah ditipu dalam jual beli tanah, duduk sambil memeluk sajadah. Air matanya jatuh perlahan saat mendengar ayat, Maliki Yaumiddin. Karena dalam hati kecilnya, ia tahu, semua akan diadili, tak terkecuali dirinya sendiri. Pak Rono, yang sempat pingsan melihat pocong Pak Karim di atap rumahnya, berbisik lirih dalam doanya. Saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Setelah bacaan Yasin selesai, tahlil pun dilantunkan. Suasana musola semakin hening, seolah waktu melambat. Udara dingin perlahan berganti sejuk. Pak Kiai menunduk dalam, menutup tasbihnya, lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Doa pengampunan pun dimulai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, kami datang malam ini, membawa segala luka kami, membawa segala dosa-dosa saudara kami, Pak Karim, yang telah Kau panggil, yang hidupnya penuh kesalahan, yang matinya meninggalkan keresahan. Namun kami sadar, kami pun tak sempurna, kami pun menyimpan dendam. Maka malam ini ya Allah, kami mohon, bersihkan hati kami untuk memaafkan. Terima arwahnya ya Allah, terima ruhnya kembali ke pangkuanmu. Berikan tempat baginya, jangan gantungkan dia di dunia ini sendirian. Suara isak tangis mulai terdengar, tak keras, tak ricuh, tapi tulus. Seperti air yang menetes dari genteng setelah lama menahan hujan. Warga yang sebelumnya marah, yang penuh kebencian, malam itu perlahan melepas. Bukan karena mereka melupakan, tapi karena mereka ingin hidup tanpa dendam. Pak Kiai menutup doa dengan suara gemetar. Dan jika benar, ruh Pak Karim masih berjalan malam-malam sebelumnya, izinkan malam ini menjadi langkah terakhirnya menuju cahayamu. Amin. 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 Setelah acara selesai, warga tak langsung pulang. Mereka tetap duduk, diam. Tak ada suara keras, tak ada tawa, tapi hati mereka terasa ringan. Udara desa terasa lapang. Di luar musola, angin berembus pelan untuk pertama kalinya dalam seminggu. Tidak dingin, tidak menusuk, seperti nafas panjang dari tanah, yang akhirnya bisa menghela lega. Beberapa warga pulang sambil bergandengan tangan. Ada yang berpelukan, ada pula yang akhirnya saling meminta maaf, karena sempat saling menyalahkan selama minggu teror itu. Di langit, bulan muncul malu-malu dari balik awan. Untuk pertama kalinya, cahaya bulan kembali menyentuh jalanan Giri Tengah. Malam itu, tak ada penampakan, tak ada ketukan, tak ada suara, bayarkan. Hanya sunyi, sunyi yang berbeda, sunyi yang menenangkan. Karena malam itu, pengampunan telah turun ke bumi. Malam telah berlalu. Matahari pagi menyapu lembut sawah-sawah yang sempat ditinggalkan petani karena ketakutan. Angin bertiup ringan, membawa aroma tanah basah dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Desa Giri Tengah kembali bergerak. Dan yang paling dirasakan semua orang adalah satu hal, keheningan. Namun bukan keheningan yang mencekam seperti malam-malam sebelumnya, melainkan keheningan yang tenang, yang ringan. Seperti bumi telah menutup buku yang sempat dibuka paksa oleh arwah yang belum rampung urusannya. Sejak tahlilan malam ke-7, tak ada lagi gangguan, tak ada suara ketukan, tak ada penampakan di jalan, tak ada lagi wujud pocong melompat-lompat di pelataran rumah. Bahkan suara bisik-bisik, bayarkan, yang sempat menghantui malam-malam warga, kini lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah damai. Dan pelan-pelan, warga mulai berani bicara lagi tanpa was-was. Mulai kembali ke kebun. Mulai membuka warung hingga malam. Mulai menyalakan radio pelan-pelan tanpa takut terganggu. Namun, sebagian dari mereka menyimpan satu cerita yang tak berani diucapkan keras-keras. Mimpi. Pak Raji, yang rumahnya hanya 2 pagar dari bekas rumah Pak Karim, adalah yang pertama bercerita. Malam setelah tahlilan, ia bermimpi duduk di sebuah pendopo tua. Langit di mimpi itu keemasan. Angin berembus tenang. Dan dari kejauhan, seorang pria tua berpakaian putih datang perlahan. Ia tersenyum. Tak berkata apa-apa.
hanya mengangguk. Namun dari wajahnya, Pak Raji tahu, itu Pak Karim. Wajahnya tidak marah, tidak mengancam, hanya menatap, dan menghilang bersama angin. Bu Minah juga bermimpi. Ia melihat sawahnya dulu, yang sempat dijual paksa, tiba-tiba tumbuh subur. Di tepi pematang, seorang pria berdiri, memandangi hamparan hijau itu. "Terima kasih," katanya pelan, lalu berjalan pergi membawa tasbih. Saat Bu Minah terbangun, matanya basah. Ia pun tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama. Pak Kiai mendengar banyak cerita serupa. Namun beliau hanya menanggapi dengan anggukan dan senyum kecil. Kadang ruh yang selesai urusannya ingin pamit, dan mereka pamit dengan cara yang kita bisa pahami. 3 hari setelah tahlilan, warga berinisiatif mengunjungi kembali makam Pak Karim. Bukan karena ingin mencari tanda-tanda aneh, bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka bisa datang tanpa marah, tanpa benci. Kuburan itu berada di sisi barat desa, di bawah pohon trembesi besar. Saat pertama dikuburkan, tanahnya masih terlihat keras, tidak rata. Namun pagi itu, tanahnya terlihat lebih lunak, rerumputan mulai tumbuh pelan. Pak RT membawa ket putih untuk mengecat nisan. Bu Erna membawa bunga 7 rupa. Pak Kiai memimpin doa singkat. Semuanya duduk tenang. Tidak ada yang bicara banyak. Saat doa selesai, Pak Kiai hanya berkata, "Yang kita hadapi kemarin bukan hanya gangguan gaib, tapi juga luka yang tertinggal. Dan hari ini, kita menutup luka itu. Biar waktu yang menyembuhkan." Sejak hari itu, Desa Giri Tengah seperti terlahir kembali. Warga mulai lebih rukun. Tak ada lagi yang berani bermain curang soal tanah. Utang piutang pun mulai dicatat lebih jelas dan diselesaikan dengan adil. Beberapa pemuda desa yang tadinya malas ikut kegiatan keagamaan, kini ikut hadir di musola setiap malam Jumat. Mereka tidak ingin kejadian itu berulang. Dan di pojok langgar, sebuah papan kecil dipasang. Tulisannya sederhana, namun menghantam. Semua yang hidup akan mati, tapi tidak semua yang mati benar-benar pergi. Warga tak lagi menyebut nama Pak Karim dengan ketakutan. Sebagian menyebutnya Pak Karim almarhum, sebagian menyebut almarhum juragan tanah. Namun, tak ada lagi amarah, tak ada dendam. Kini, yang tertinggal hanyalah pelajaran bahwa sekejam-kejamnya manusia semasa hidup, saat ia mati, yang dibutuhkannya hanyalah doa dan maaf. Karena ruh tidak bisa menenangkan diri jika dunia masih menggenggam kemarahannya. Dan bumi, bagaimanapun kerasnya ia menolak, akan melembut jika yang ditanamkan padanya adalah pengampunan. Sejak saat itu, malam-malam di Desa Giri Tengah tak lagi menakutkan. Lampu rumah padam lebih awal. Anak-anak kembali bermain petak umpet di halaman. Suara orang mengaji kembali terdengar lembut dari musola. Dan di sudut pemakaman, di bawah pohon trembesi yang bergoyang perlahan, sebuah nisan berdiri tenang, tanpa keganjilan, tanpa suara, hanya diam, tapi penuh arti. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya.
Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.